ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya
budi tebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya
Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu bersama Gereja Toraja Jemaat Rama Makassar. Inilah hari yang mulia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk menikmati perjumpaan dengan Allah melalui persekutuan di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Nama Tuhan akan diserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagimu juga. Mari segenap sidang jemaat kekasih Tuhan, di hadapan Tuhan kita datang merendahkan diri, mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan menganugerahkan pada kita untuk bersama-sama mengaku dosa dan memohon belas kasihan pengampunan Tuhan. Kita nyatakan dalam bentuk nyanyian. Hidup yang ku jalani
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Mari bersama-sama kita bermazmur secara responsorial. Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan tenang. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Yang mendengar
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh dan kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, pujian dan syukur kami persembahkan sebagai wujud dari sukacita kami dan kerinduan kami hadir dan datang di hadapan-Mu. Secara khusus hari ini dalam persekutuan ibadah, baik yang hadir di ruangan ini maupun di rumah masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, sambut kami dengan kasih-Mu, izinkan, perkenankan, sertai kami untuk anugerah firman-Mu yang Kau perdengarkan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah yang pertama yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, karena orang itu tetap mengikuti Yesus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di hadapan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarilah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa,
Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dan segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Bacaan Injil dari kitab
Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Beginilah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Ukadami ukadami uresumanga Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Moga benar-benar kita shalom dan pertama bisa berdamai dengan keadaan diri kita sendiri. Bagaimanapun keadaan kita, karena biasanya keadaanlah yang membuat kita stagnan, stuck in the moment, sulit bergerak, dan kita selalu berada pada tempat kita, dan kita sulit untuk bangkit dari keterpurukan, bahkan sulit kita keluar dari persoalan, pergumulan, kita sulit move on dengan keadaan-keadaan yang kita alami, dan lebih lagi sulit untuk mempertontonkan kemuliaan Allah sebagai saksi Kristus di dunia ini. Menjadi pewarta Kristus, itulah tema kita. Mendadi to umpa pekareban Kristus, become announcer of Christ. Mungkin kira-kira begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan dalam istilah orang Toraja. Mungkin kita pun sering mengucapkannya, mungkin juga kita sering mendengarkannya. Mindang kita manuk
mindang kita itu manuk apa? Saba simbara iya tangdisan kumah tene narakate apa naraya. Mindang kita manuk katene sambil beku mpokade. Artinya apa? I don't believe. Saya enggak percaya. Tak aku percaya itu. Dari bupati ada itu sobat tok. Bindang kita manuk katene. Saya tidak percaya. Dan dengan sinisnya ngomong seperti itu. Ada sesuatu yang membuat kita tidak percaya terhadap sesuatu kabar berita, atau mungkin sesuatu hal yang terjadi. Atau mungkin kita sudah merasa overconfident sehingga tetap merasa di atas angin dan melihat yang lainnya tidak punya kans. Atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak menerima yang terjadi. Lalu ada juga ungkapan silopakna to nakua butirima pa manasa. Kita ingin bukti. Ya kalau cuma ngomongan doang, ya semua orang juga bisa ngomong, cerita bisa dikarang. Oleh karena itu ketika kita mendengar sesuatu dan ada rasa ada rasa kurang percaya, ada rasa tidak percaya yang mendominasi pikiran kita mengatakan putiri ma pamanasa. Toba mode itu ambe na balido tak syarak ambe na balido ende teh. Tak sonde sangan nak kita ini. Toba mode itu ambe na balido na tampe mo sadar total. Tak mo nama tangga, tak mo nakabaine-baine. Tak em pokokna mintu kadake, tak duka mode nama lemak gereja. Nambon aku toba na toh. Artinya kita ingin bukti. Oh rajin siapa pala embe na balido malema gereja. Iyan na malema mak gereja. Taemo Pak kurung jawaban wah manasa toba mo to. Kira-kira bagaimana Pak? Kita ingin bukti. Nah murid-murid dalam bacaan utama kita dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Coba kita lihat ayatnya yang ke-36. Apa yang terjadi? Mereka bercakap-cakap. Apa yang mereka bercakapkan? Kan menjadi suatu berita yang viral itu hari. Bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan bukti-bukti itu sudah ada. Dan bahkan berulang-ulang ada saksi mata. Yesus pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Petrus, di mana Petrus ketika itu ada seorang diri. Bagaimana Yesus menampakkan diri ketika ada orang yang sudah tidak move on dengan keadaan. Yesus mati membuat mereka mulai kehilangan harapan dan pulang kampung. Back to the village. Pulang kampung ke Emmaus. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Dan secara khusus dalam teks bacaan kita, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 11 murid Yesus yang tersisa, minus Yudas ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita lihat di situ. Kira-kira apa materi perbincangan mereka? Apa materi diskusi mereka? Saya yakin ya, ketika membaca berulang-ulang ini, materi perbincangan mereka, diskusi utama mereka adalah apa Yesus benar-benar sudah bangkit.
Lalu ditanya yang lain, kira-kira kamu bagaimana waktu kamu lihat? Apakah ada ciri khas yang dia perlihatkan? Apakah memang benar-benar dia? Jangan-jangan halusinasi saja kamu. Coba bagaimana aksen logatnya Yesus? Aksen Yahudi kah? Gimana kah? Aksennya orang Nazaret kah atau bagaimana? Ada ndak ungkapan-ungkapan khas? Lalu bagaimana tanda-tandanya? Ada ndak paku di tangannya? Dan mereka terus berbincang-bincang, menandakan bahwa mereka masih ragu dan bimbang kan? Mereka tidak percaya. Coba kita ingat bacaan minggu lalu ya tentang Thomas yang diyakinkan bahwa Yesus sudah menampakkan diri. Tak aku percaya itu. Sekali-sekali aku tidak akan percaya. Terima apa? Menasa. Hal yang sama pun dilakukan oleh ke-11 murid ini. Di situ juga pasti ada Thomas. Thomas getol. Bapak Ibu saudara-saudara. Muncul keraguan-raguan lagi. Kira-kira ada apa sehingga mereka ragu padahal Yesus sudah berulang-ulang. Ini bukan mimpi, ini reality. Yang memang benar-benar terjadi. Tapi tetap diperbincangkan. Artinya mereka nggak yakin tuh. Mereka nggak percaya. Mereka masih ragu-ragu. Why? Kira-kira kenapa? Kenapa mereka masih ragu-ragu? Ternyata ada yang mengselubungi mata pikiran mereka. Ada yang menghalangi. Dan itu mendominasi pikiran mereka. Kekecewaan tentu yang paling utama. Terus kecewa Bapak Ibu saudara-saudara, andalannya, jagoannya yang siap mati dibela-belain, yang diandalkan, yang telah memperlihatkan mujizat yang begitu luar biasa, kuasa yang spektakuler, toh mati juga. Saya selalu bilang deh, gagal apa ngaruh, kehilangan harapan, padahal harapan itu begitu besar. Kenyataan jauh sekali dari apa yang mereka inginkan. Ini yang mendominasi mereka. Makanya walaupun sudah berapa kali Yesus menampakkan diri, mereka masih ragu. Bapak Ibu saudara-saudara, padahal Yesus sudah berulang-ulang ya menyampaikan. Nah, bukti yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara, bukti keraguan mereka pada saat mereka bercerita dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka terkejut dan mereka begitu sangat ketakutan. Mereka terkejut. Jadi sebenarnya masalah belum hilang. Rasa move on belum ada. Yang menekan mereka itu begitu sangat berat, mendominasi, sehingga Tuhan pun dikatakan, bayangkan dibalik aja itu tulisan Tuhan. Jadi coba Tuhan. Jadi ternyata orang-orang yang dikalahkan oleh pergumulan ketakutannya, kekhawatiran yang begitu sangat tinggi mendominasi. Yang baik pun dilihat menjadi buruk, yang cantik pun dilihat poin 5. Nyanyi kayak Iwan Fals poin 6 ya. Yang hebat pun masih dia apa? Mukumbang padi sayu. Nama garatak motu nenek nampota mukus siapa dika di sayu. Di badai motor kumikukum nah tiror itu belwakmu. Buddha Mamabusa sudah meninggalkan dunia hitam. Bersyukurlah. Tapi di sayu siapa? Hai malun mo matammo maindun mo pentirammu di sayo. Orang berbuat baik begitu sangat hebat. Coba itu, saya juga heran biasa. Nang taya tu tahu tanglah di sayo. Coba
Kayak Jokowi kasihan sekarang ya, berbuat baik, berbuat begitu sangat luar biasa. Nang dembang ya tuh tahu sayu karena mereka belum bisa berdamai dengan pikiran mereka, dengan hati mereka. Ini yang mendominasi. Makanya jangan heran kalau ada Bapak Ibu saudara-saudara pendeta yang di Sayubang Dikana undok kuleh manemak kadana fals naliapa rika nang tadi kana tandai minani. Jadi diukur dari orang yang pintar nyanyi. Jangan mentang-mentang jemaat Rama pintar nyanyi. Minda talent tanda itu jemaat Rama leh. Juara satunya sama Makassar. Satria Kasiman adalah sok sidi itu sangat loh. Walaupun tak palambi na Satria Kasih. Oh, na saya pandita, mohon maaf ya. Ya mana matu menanin na ditiroh. Tak mau ditirik kumo ora jinsia berkunjung. Akhirnya apa? Meskipun dia berbuat dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik, mukumbang disayu. Gitu kan? Mukumbang disayu. Ada orang yang begitu sangat baik, tetapi semakin dia baik, semakin Buddha tahu sayu. Kenapa? Karena memang demikian. Orang yang menilai dan menerimanya itu memakai ukuran dan pikirannya yang membatasi dia melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga orang-orang tersebut nami pong Yesu rampom pakilalai nang nakuaya kadake pong Yesu. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara, ya untung Tuhan kita itu penuh dengan kesabaran, sabar. Bayangkan berulang-ulang kali dia menampakkan diri, kumaha aku mote malimbangun mo, tempatongan itire ye. Lalu menariknya salam khas dibilang, damai sejahtera bagi, itu salam khas. Seolah-olah Yesus mau katakan berdamailah dengan dirimu. Shalom, shalom, shalom nah, makaring abang tupenan nah, tangrapa abang manini bang tupenan nah. Kada kebang kilo bang tu tangga, dan banakulah damai dengan diri sendiri. Mau melihat dan menikmati kedamaian kalau kita tidak damai. Tapi Yesus bilang, ya kenapa kamu takutan seperti itu? Bukankah kau ini diingatkan lagi dengan berita penghiburan? Bukankah firman sudah mengatakan dalam kitab Taurat, kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi? Iya kan? Coba Petrus yang awalnya kecewa, mengingkari dia. Ya, setelah Yesus menampakkan diri, akhirnya apa? Dia move on. Dia tidak perlu bukti yang bertele-tele. Dia langsung bangkit dan mempertontonkan kisah Allah, memperlihatkan kasih Allah. Bagaimana jemaat mula-mula bersaksi tentang Allah yang bangkit itu dengan hidup bersama, berkasih-kasihan, ya, yang lemah ditolong, yang kuat, yang banyak tanahnya menjual tanahnya, yang banyak uangnya dibagi-bagi. Tapi jarang-jarang nih orang bagi-bagi duit, apalagi jual tanah lalu bagi-bagi duitnya sama orang. Dan mereka mirang itu, den tombaluk padang nah bagi-bagi lan jemaat butung tak pakurangi manelan kisah Rasul toh. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan cara itu mereka mengabarkan Injil, mereka menjadi saksi yang disukai banyak orang. Makanya jemaat seperti itu pasti diberkati oleh Tuhan, semakin bertambah salobok-lobokna. Deraka jemaat Lobok Puso. Ada itu Lobok Puso istilah. Lobok Puso itu jantung pisang, semakin tua semakin mengecil. Lobok Utama. Bahaya jemaat seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara. Pada dirinya tidak ada unsur misi yang getol dinyatakan dalam hidupnya. Berarti keberadaannya tidak disukai banyak orang dan tidak mampu untuk menjadi saksi.
Jadi kita semua adalah saksi Kristus. Bahkan Paulus mengatakan kita adalah surat Kristus yang terbuka, bisa terbaca oleh orang lain. Ngomben aku lah jadi saksi Kristus. Yamanna lantanga. Nah, apa toh? Makaringa. Yamanna lantanga. Nah, mangimburu. Di kelompok 7 saya bilang, ku tetangganya yang beli kulkas, dia yang gimana itu? Harusnya you senang, saya senang. Ya, slos. Saya senang lihat orang. Nah, ini senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. SLOS. Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata Tuhan menginginkan kita jadi saksinya dalam kehidupan yang real. Ya, jadi pejabat egois marok. Ya mana mau tetangga nah seng. Akhirnya korup kan. Hei, namanya Markus masuk penjara. Gimana jadi kira? Ada Markus di sini. Bukan Pak Markus nih. Nah. Oh iya, Pak Firman Palek yang di atas, bukan Pak Markus. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kalau namanya Markus, Maria Magdalena, hatinya baik, jauh dari korupsi, hatinya tidak dendam, semua adalah kawan. Bahkan ringan tangan menolong orang lain. Waduh, sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira demikian ya, menjadi saksi Kristus. Makanya milikilah shalom kasih Kristus. Dan Kristus yang sudah bangkit itu sebenarnya ada dalam hidup kita, hadir dalam kehidupan kita, dalam realitas apapun yang kita hadapi. Yang sedang bergumul, jangan engkau dikalahkan karena pergumulanmu, tetapi nyatakanlah bahwa Kristus bangkit dalam pergumulanmu. Dalam kekuranganmu, jangan engkau menyerah menjadi murid Kristus, tetapi semakin nyatakanlah bahwa engkau adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memerlukanmu saat ini dan seterusnya. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita yang ada di rumah maupun kita yang ada di sini, silahkan tunduk sejenak, merenungkan apa yang menghalangi kita selama ini untuk menjadi saksinya. Adakah kebencian, keserakahan, kedengkian? Jikalau itu masih ada, tanggalkan itu. Atau karena mungkin ada gengsi, sikap egois kita, tanggalkan. Tuhan memerlukan kita. Mari bangkit, karena Kristus bangkit untuk kita. Kita berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi ini. Kita mengaku iman kita dengan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di dalam Tuhan kami berteguh sampai akhirnya di terang mata kami pandang Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah sudah melakukan karya keselamatan bagi kita. Mari kita nyatakan syukur kepadanya melalui persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening bank yang tercantum di layar, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan, dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan di gedung gereja. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Aku perhatikangkah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus kusabar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita doakan persembahan kita, dan bersama dengan itu kita naikkan syafaat kita. Kita juga doakan anak kekasih Gilbert Irawan.
anak dari Bapak Irwan Nasrim yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan karuniakan bagi kami untuk bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan merenungkan firman-Mu. Biarlah menjadi sukacita yang tersendiri dan biarlah firman-Mu benar-benar kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Apapun dan siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami, penghalang-penghalang bagi kami semuanya, mampukan kami untuk menanggalkannya, menyingkirkannya. Kiranya lewat cara dan sikap hidup kami menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu, keadilan-Mu, kehendak-Mu, dan semua yang Tuhan ingini. Ya Bapa di sorga, kami juga mendoakan kehidupan kami, buat kehidupan besok dan seterusnya. Tuhan izinkan kami kembali menjalani kehidupan hari-hari karunia Tuhan dalam minggu yang akan datang. Dalam aktivitas, tugas dan pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga Tuhan sertai. Bahkan tak terkecuali dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami. Mampukan kuatkan kami. Akan semua itu bisa membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin memperteguh iman percaya kami. Saat ini kami serahkan persembahan yang adalah berkat-Mu pula yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami rindu mengambil bahagian di dalam pelayanan-Mu, dan untuk itu kami berikan. Tuhan terima dengan senang hati, berkati buat pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan dalam pelayanan secara luas, kami juga percaya Tuhan akan memberkati segenap umat-Mu yang memberikan dengan tulus hati dan penuh dengan kesungguhan. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu yang berada di dalam pergumulan. Begitu sangat banyak pergumulan yang kami alami. Ada yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, relasi yang tidak harmonis, bahkan juga pergumulan orang tua untuk anak-anak, pergumulan karena sakit, penyakit, dan persoalan-persoalan kehidupan yang begitu sangat pelik. Tuhan kuatkan kami, hadir, nyatakan damai sejahtera-Mu bagi mereka, dan kami pun akan dimampukan dengan tegar, teguh iman menghadapi semuanya itu. Dan Tuhan akan merubah situasi yang tidak baik menjadi baik. Yang ragu Tuhan mantapkan, yang takut menjadi bangkit kembali, yang kehilangan harapan menjadi move on forward, melihat harapan yang cerah di masa yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga yang berada di dalam kelemahan tubuh anak kekasih Gilbert Irwan, anak Bapak Irwan Nasrim yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, dan masih banyak lagi ya, bahkan yang sudah sekian lama sakit. Dalam masa tua ada begitu banyak. Kami doakan Tuhan yang berperkara menguatkan, meneguhkan iman percaya kami dan menganugerahkan kesembuhan.
Kami juga berdoa buat pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini dalam masa pandemi. Tuhan jaga dan lindungi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Baik yang ada di rumah maupun yang beribadah di gedung gereja ini. Dan bahkan rencana-rencana ke depan. Secara perlahan kami akan membuka ibadah secara onsite di gedung gereja ini. Izinkan kami, jaga dan lindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menjaga dan melindungi kami seminggu ke depan ini. Dalam tugas pekerjaan segenap usaha jemaat-Mu. Tanggung jawab pelayanan bagi kami Tuhan memperlengkapi. Pemerintah bangsa dan negara kami pun tetap memakai mereka, memampukan mereka menyatakan yang terbaik buat kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Keluarga kami dimanapun di kampung halaman, Tuhan juga jaga mereka. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat tetangga-tetangga kami. Mampukan juga kami untuk terus saling mengasihi, menjaga kehidupan penuh kasih satu dengan yang lain. Lingkungan kami kiranya tetap kondusif, terutama juga keadaan pandemi COVID-19 yang saat ini masih mengkhawatirkan. Semoga saja Tuhan berperkara dengan cara-Mu, menghilangkan dengan cara Tuhan sendiri dan dalam waktu Tuhan yang indah. Kami hanya mengandalkan Engkau. Ya Bapa, pelayanan kami hari ini, Tuhanlah yang dimuliakan. Berkati semua yang sudah melayani-Mu. Jika kami kembali, antar kami sekalian. Sambut sempurnakan doa kami ya Bapa di surga. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 18 April 2021. Kebaktian syukur. Kebaktian syukur akan diadakan di rumah keluarga saudari Selma Rundu Padang, kelompok 7 pada hari Senin 19 April 2021 pukul 18 WITA. Ralat Warta Jemaat yang tertulis di Warta Jemaat ibadah syukur, seharusnya ibadah kebaktian rumah tangga pada hari Kamis 22 April 2021 di rumah keluarga Alines Pagiling kelompok 8 jam 18. Katekisasi. Kelas baru katekisasi CD reguler 2021 akan dimulai pada bulan Mei 2021 setelah peneguhan CD katekisasi reguler 2020 selesai dilaksanakan. Bagi anak-anak warga jemaat yang ingin mengikuti katekisasi CD berusia 15 tahun ke atas dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja setiap hari kerja pukul 8 sampai 14 WITA. Penerimaan peserta didik baru. TK Kristen Tunasrama menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftaran dimulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan Mei 2021. Kontak person Ibu Oktavivia dengan nomor HP 0852 428 10181. Ibu Yusvina dengan nomor handphone 0812 4170 6144. Rincian biaya. Formulir pendaftaran Rp50.000, uang pangkal Rp500.000, uang alat Rp500.000, uang baju Rp600.000, buku paket Rp500.000, renang Rp120.000, majalah bulanan Rp100.000, total Rp2.370.000. SPP per bulan sesuai hasil wawancara dengan pengurus TK Kristen Tunasrama dan kepala sekolah.
Ibadah Paskah PPGT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2021 di Gereja Rama pukul 19. Peserta ibadah yang hadir mohon protokol kesehatan COVID-19 tetap dipatuhi. Selanjutnya penyampaian sosialisasi terkait dengan ibadah pada minggu-minggu mendatang akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Majelis Gereja. Silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah maupun dalam ruang ibadah. Mohon perhatian kita untuk beberapa hal menyangkut ibadah kita selama ini. Dan sebagaimana program memang dikatakan bahwa akan terus dievaluasi. Untuk minggu depan kita masih akan ibadah online seperti ini, masih live streaming. Nah, direncanakan, ya ini baru direncanakan, tapi saya lihat ini kita sudah hampir 200. Kalau di ruang utama ini waktu kami atur ini 78 orang di ruang utama. Di atas ini sekitar 30. Ini mungkin 50, lebih 200. Nah, direncanakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 kita akan mulai membuka ibadah secara onsite atau secara tatap muka, namun pada pukul 9 itu tetap live streaming. Mengapa? Supaya anggota jemaat karena faktor umur, faktor kesehatan, faktor kesiapan untuk berkumpul dengan orang banyak itu tetap difasilitasi. Jadi jam 9 tetap ibadah live streaming. Nah, 3 kali kita akan mulai pada tanggal 2 Mei itu jam pukul 6 pagi, pukul 9 dan pukul 17. Dan kehadiran kita akan atur. Mengapa diatur? Supaya kita tidak bertumpuk pada satu waktu kebaktian. Ya, biasanya itu di jam 9 atau jam 6 itu banyak-banyak orang. Karena itu kita atur kelompoknya. Tapi kami sangat berharap kita setia dengan pembagian itu. Sama dengan lampu lalu lintas. Mengapa ada rambu-rambu lalu lintas? Supaya tidak menimbulkan kemacetan. Satu kendaraan saja menerobos di lampu merah itu pasti macet dan mengeluh orang-orang di belakangnya. Nah, karena itu kita juga akan atur tentang kehadiran kita dalam ibadah, khusus tanggal 2 Mei. Untuk minggu-minggu berikutnya itu akan selalu bergilir, kita akan atur. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kami jam sore terus pagi terus, tidak, kita akan rolling. Untuk tanggal 2 Mei pukul 6 pagi itu kelompok 2, kelompok 6 dan kelompok 8. Pukul 6. Pukul 9 kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 7. Pukul 17 kelompok 1, kelompok 5 dan kelompok 9. Nah, ini yang kami bicarakan kemarin, minta tolong supaya kita setia dengan pembagian ini, supaya jangan sampai bertumpuk-tumpuk di satu tempat atau satu waktu, karena kita masih tetap menjaga protap kesehatan. Mungkin ada yang sudah divaksin 2 kali, tapi jangan PDTL sampai LD. Percaya diri terlewat-lewat sampai lupa diri. Karena bukti teman saya sudah vaksin 2 kali masih terpapar. Bedanya orang yang sudah divaksin 2 kali kemudian terpapar sudah punya kekebalan. Dia mengatakan, bisa bang saya mau beraktivitas cuma digagai lagi,
Nah, itu tapi artinya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu untuk ibadah minggu. KRT dan insidentil. KRT dan insidentil selama ini keluarga inti dan pelayan. Sekarang kita akan dalam rapat dikatakan bahwa kita akan buka ruang sedikit, itu tetangga dekat. Tapi pembicaraan juga agak alot, tetangga dekat yang mana? Jadi kita katakan tetangga dekat, mungkin depan, kiri dan kanan. Tetangga dekat sekali itu di belakang, tapi masalahnya dia harus ke lorong 9 dulu baru sampai ke sini. Jadi jauh lah itu. Ya, jadi kita pahamilah itu yang namanya tetangga dekat. Ya, jangan juga karena tetangga dekat di hati, tinggal di Sudiang, lalu datang tetangga dekatku itu karena dekat sekali dengan hatiku. Ya, kira-kira begitu. Jadi yang hadir sekali lagi untuk KRT ini sudah bisa dimulai. Tadi kelompok 8 ada kebaktian perdana kayaknya di kelompok 8 ini. Masih ada yang setia seperti kami kelompok 6 belum ada jadwalnya. Ya, yang hadir sekali lagi keluarga, tetangga terdekat, kemudian pelayan, liturgis dan perbendaharaan. Ini perbendaharaan ini yang mungkin setiap ibadah harus hadir ini. Yang berikut adalah sekolah minggu. Adakah ketua sekolah minggu? Oh ya, KRT yang tadi itu termasuk PWGT dan PPGT. Ibadah sekolah minggu yang sudah 1 tahun lebih tidak pernah kumpul beribadah sudah dimungkinkan di tempatnya masing-masing. Anak besar, anak kecil, anak remaja, kecuali Indria. Indria jangan dulu. Kenapa jangan? Karena Indria tidak bisa jalan sendiri, mesti dibawa, digendong-gendong. Nah, jangan sampai dari sekian orang yang gendong-gendong datang itu ada sesuatu yang dibawa juga. Jadi Indria untuk sementara tahan dulu ya untuk pengurus sekolah minggu. Kemudian peneguhan sidi ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei pada saat kita ibadah onsite pertama. Yang di sidi ini adalah mereka yang sudah belajar 1 tahun lebih dari tahun lalu sampai sekarang. Hari ini akan ada semacam rekreasinya atau bagaimana untuk sebelum persiapan sidi itu di Max One. Bukan di ruangannya, di halaman jika dong. Ibadah emeritasi. Setelah kami komunikasi dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Yusuf Maliku, semoga kesehatan semakin membaik. Kita rencanakan ibadah emeritasi itu pada tanggal 9 pukul 9. Iya, itu perubahan-perubahan yang kita gumuli bersama, karena memang kita selalu dalam sidang majelis dikatakan bahwa ibadah itu kita akan terus evaluasi. Bahasa medis mengatakan bahwa pandemi sekarang sudah mulai melandai, kita pelan-pelan semoga tidak terbang lagi nanti. Kalau terbang lagi nanti berarti kita kembali ke rumah lagi untuk beribadah. Nah, kalaupun ini dibuka, mohon perhatian warga jemaat. Kalaupun ini dibuka, mohon tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bangku yang kita sudah kasih tanda-tanda itu tolong tetap dipatuhi. Yang disediakan bangku kita yang saat ini itu kapasitas 4 orang, harus 2 orang. Kemudian pakai masker. Dan kalau masuk dari sana, di beberapa tempat itu ada tempat cuci tangan. Kalau ada yang tidak bisa cuci tangan, ada hand sanitizer senantiasa disiapkan. Itu semua kita lakukan dalam rangka menjaga kesehatan kita semua. Kata pemerintah, jagai diri tak supaya kita jagai tetangga tak. Demikian, terima kasih atas perhatian kita. Selamat siang. Sidang jemaat kita berdiri. Sudah nyanyikan pujian lagu rohani
populer, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Ada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Ada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah setia menjadi pewarta Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, dan mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan meneruskan ibadah ini dalam perjalanan hidup seminggu yang baru dengan terus menyebarkan kuasa dan nama Tuhan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar.
kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus cemerlang. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita boleh bersekutu secara virtual hari ini, dan bahkan juga dalam kesempatan virtual hari ini ada beberapa yang bisa onsite di gedung gereja. Kita bersuka cita atas firman yang boleh kita dengarkan. Mari terus menjadi pewarta Kristus dalam hidup kita. Tuhan akan memperlengkapi, menguatkan kita dengan hadirnya Dia sebagai damai, sebagai shalom yang sesungguhnya. Dia yang akan menguatkan, meneguhkan kita dalam segenap kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati anugerah Tuhan hari ini. Salam, shalom, dan Tuhan memberkati.